Salam olahraga. Nah, pemirsa apa kabar? Kembali lagi Anda menyaksikan Sportiva. Kali ini bersama saya Inceng Pratiwi dan tentu saja Sportiva juga turut menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi terkait bagaimana sih olahraga di Sulawesi Selatan sendiri ini. Sudah hadir di studio, sudah juga bisa lihat di samping saya ini ada Senpai Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Senpai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Senpai suka bilang host gitu. Host. Host, Host. ya, Itu host. hormatnya memang ya Senpai ya. Hormatnya. Nah, lengkapnya ini Senpai Awal adalah Dr. Muhammad Awaludin A.Sos MSI selaku Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Inkanas, pengurus daerah Sulawesi Selatan. Ya, Dan juga betul. ini Senpai Ketua di Bone ya, Senpai ya? Ya, saya kebetulan diamanahkan selaku Ketua Forki di Kabupaten Bone. Yang untuk Sulsel diamanahkan sebagai Ketua 3 Forki Sulsel bidang organisasi juga. Banyak sekali juga Senpai kita sebagai pengurus ini. Iya, Masya Allah. dipilih dan diamanahkan, Iya, jadi betul. harus melaksanakan tugas. Berarti sangat dipercaya memang ini Senpai. Semoga amanah. Amin. Amin, amin. Nah, Senpai, kita berbicara tentang karate di Sulawesi Selatan. Sebenarnya bagaimana perkembangan karate nih di Sulawesi Selatan, Senpai? Kalau melihat ke belakang ini. Iya, kalau perkembangan karate sangat menarik dan sangat baik. Karate Sulawesi Selatan ini adalah salah satu trendsetter karate Indonesia. Oke. Kenapa? Karena rata-rata isi dari pelatnas itu rata-rata dari Indonesia. Dan beberapa memang dari tradisi karate Sulsel itu selalu mengambil andil dalam kompetisi-kompetisi regional maupun nasional begitu. Jadi misalnya Asian Games, ada SEA Games, ada. Dalam waktu dekat ini Sulsel juga akan mewakilkan ada satu kegiatan di Agustus ini, pertengahan Agustus di Thailand, juga mewakilkan atlet-atlet dari Sulawesi Selatan. Wah, berarti memang dari saya juga sebenarnya mantan atlet di Mantan sebenarnya atlet, ya, siap. Senpai ya. Kalau saya lihat juga di Sulawesi Selatan memang selalu menghadirkan atlet-atlet nasional juga lebih banyak di Sulawesi Selatan dan Iya, Sulawesi Selatan nih atlet iya, karatenya. iya. Wah, berarti ini Sulawesi Selatan juga sangat tidak bisa dipandang sebelah mata Senpai ya di Iya. karatenya. Salah satu tantangan tersendiri. Jadi kalau sudah bisa juara Sulsel itu sudah dekat juara nasionalnya, kan parameternya seperti itu. Nah, Ya alhamdulillah, mungkin pembinaan yang baik lah di Iya, berarti Sulsel. dibina sama Senpai juga. Salah satunya, kita hanya memberikan sedikit kontribusi. Oke, nah Ya. Senpai, ini terkait dengan tema kita ini adalah karate turnamen. Mungkin Senpai bisa menjelaskan sama pemirsa karate turnamen itu seperti apa sebenarnya? Oke, karate turnamen dari bahasanya saja ada satu kompetisi yang dilakukan di karate, dan ini sangat masif di saat ini. Kenapa masif? Karena hampir 10 tahun terakhir ini itu selalu menjadi andalan atau selalu menjadi olahraga yang di Olimpiade nasionalkan. Jadi tingkat SD ada namanya O2SN tingkat SD, Oke. SMP, SMA, belum lagi ada Popda. Dan ini menjadi populer di masyarakat. Jadi memang karate ini untuk karate turnamen ini memang menjadi akrab lah di kalangan masyarakat. Bukan hanya di Kota Makassar misalnya, di Sulsel, sampai tingkat kabupaten. Misalnya O2SN itu diseleksi dulu tingkat kecamatan. Ya. Anggaplah saya di Kabupaten Bone, itu diseleksi dulu tingkat kabupaten, terus masuk lagi tingkat provinsi. Oke. Nah, selanjutnya karate turnamen ini ada yang memang dari misalnya Kementerian Pendidikan, ada juga dari Kementerian Pemuda Olahraga, ada juga yang turnamen open. Nah, open itu diadakan langsung misalnya oleh penyelenggara bekerja sama dengan satu instansi atau yang mana, itu mereka bisa lakukan. Di situ ada kejuaraan-kejuarannya untuk apa? Untuk mencari bakat-bakat karateka. Jadi banyak memang tingkatan turnamen Iya, ini di karate. jadi karate ini kenapa masyarakat? Karena Iya. turnamennya yang menarik lah gitu. Iya, betul. Kita mensosialisasikan karate lewat turnamen salah satunya. Nah, Gitu. nah Senpai, ini apa sih sebenarnya perbedaan atmosfernya kita latihan di dojo ataupun atmosfernya saat kita turun turnamen? Oh, Senpai? beda. Perbedaan yang paling paling mencolok itu adalah pasti euforianya satu. Terus dari sisi persiapan juga berbeda. Kalau latihan di dojo biasanya persiapannya untuk mengikuti kenaikan tingkatan. Oke. Jadi per 6 bulan biasanya itu tergantung masing-masing aliran. Kalau misalnya saya dari Inkanas itu per 6 bulan per semester kita lakukan namanya ujian penurunan Q atau penaikan sabu.
Nah, di situ mereka latihan untuk dasar-dasar yang diujikan itu kan ada 3. Ya. Ada kihon, ada kata, ada komite. Nah, mereka kalau latihan di dojo itu melatih misalnya maju gedan barae, maju kihonnya, kata Ya. ini dan seterusnya. Oke. Tetapi kalau turnamen, dia ada spesifikasi dan spesialisasi. Ada 2 yang biasa diturnamenkan, yaitu kata dan komite. Oke. Nah, kalau turnamen itu dia harus kan juara. Ada aturan World Karate Federation yang mereka harus ikuti. Jadi dia harus TC dulu. Ada training center tiap hari, tiap pagi tergantung menu yang diberikan oleh pelatihnya gitu. Itu tadi kata Sempe sudah bilang tadi ada 3 nih, ada kihon, Ya. ada kata dan juga ada komite. Ada Itu komite. bedanya mungkin kita juga nih masyarakat Ya, awam, ya. termasuk juga saya masih kurang paham nih. Ya. Gimana sih perbedaan antara 3 ini, Senpai bisa Ya, jelaskan? ya. Itu sebenarnya bahasa Bugis. Oh, salah. Oh, oke. Saya Itu kira saya bahasa Jepang Belanda ya. sebenarnya. Jadi ada 3, ada namanya kihon dulu, ada komite dan ada kata. Kihon ini adalah dasar gerakan. Iya. Jadi Seperti dasar yang di layar ini ya. ini Senpai? komite ini. Oke. Ini dia lagi komite. Ini komite. Ini kata ini. Oh enggak, ini gerakannya. Ini gerakan komite yang dilakukan, Oke, peragaan peragaan. pada saat Piala Kapolda. Mhm. Ini dilakukan oleh teman-teman yang juara-juara dari kepolisian. Nah, kalau kita kembali lagi, kalau kihon itu kan dasarnya, Iya. dasar memukul, dasar menangkis, dan dasar menendang. Jadi kalau dia kuda-kuda misalnya dachi namanya. Dachi. Terus kalau dia mukul namanya suki, oisuki, chudansuki. Kalau dia nendang namanya geri. Kalau dia nangkis namanya uke gitu. Itu kihon. Nah, kihon-kihon ini pasti akan harmonisasi atau apa sih namanya? Bakal digunakan ya? Bakal digabungkan gerakan-gerakannya. Oke. Gerakan-gerakannya akan digabungkan menjadi keindahan gerakan karate menjadi kata. Oh, dari dasar Ya, dan kihon dasar dulu. menggunakan sebagai di kata Ya, nantinya. Oh, dia oke. kata. Jadi dia mempertontonkan uke yang benar seperti apa gitu. Masuk di kata begini. Nah, terus kalau di komite ya inilah yang biasa yang menjadi tata cara untuk bertanding atau melawan gitu. Perkelahian lah gitu. Jadi komite itu sharing atau fighting. Nah, di situ dia tidak bisa memukul dengan benar kalau nggak bagus kihonnya. Oh. Dia nggak bisa nangkis dengan benar kalau kihonnya. Jadi perbedaan antara kihon, komite dan kata itu adalah penjurusannya. Kihon ini adalah dasarnya. Iya. Gitu. Awal masuk karate harus tahu kihon dulu. Harus kihon dulu. Nah, nanti diharmonisasikan di Ya. kata atau di komite. Ya, pokoknya kalau masuk karate yang harus pertama mereka lakukan adalah os dulu. Os. Ya, itu makanya saya Setelah dari os awal, baru dasarnya. awalnya saya tahu nih kayak Os. Senpai host aja nih Os. taunya. Ya, Nah, ya, Senpai, ini kan tadi Senpai ada kata dan juga komite. Kenaikan sabuk itu harus mengetahui atau menguasai kata dan komite keduanya atau bisa pilih salah satunya nih? Harus semua. Harus semuanya dikuasai. Jadi kalau kenaikan sabuk itu mereka punya materi. Oke. Jadi misalnya kalau sabuk kuning materinya apa, sabuk hijau materinya apa, sampai sabuk coklat, sabuk hitam dan 1 itu materinya apa, dan 2 materinya apa gitu. Oh, beda lagi tuh. Beda lagi. Jadi ada. Jadi misalnya kalau sabuk putih nih harus ngapal kihon, gerakan dasar nendang, mukul, nangkis dan Iya. kuda-kuda. Oke. Nah, terus katanya harus memakai kata 1 dan kata 2. Komitenya dia komite dasar. Kalau naik sabuk kuning beda lagi. Ya begitu Oh, mungkin. begitu. Nah, Bayangan. kembali lagi kita kepada karate turnamen nih. Iya. Persiapan fisik seperti apa sebenarnya yang harus dikuasai oleh atlet-atlet karate sebelum ikut turnamen seperti itu? Oke. Persiapannya seperti apa juga? Untuk ikut turnamen, dia harus mengikuti arahan dari pelatih. Ya. Jadi yang paling pertama kalau saran saya untuk yang ingin jadi atlet itu, yang pertama harus ngerti aturan dulu. Aturannya seperti apa, poinnya seperti apa. Setelah itu paham gerakan-gerakannya. Karena kalau kita melihat dari ilmu keolahragaannya atau ilmu kepelatihannya itu Iya. harus ada 3. Dia harus punya nafas yang panjang. Terus dia punya kekuatan, dan yang ketiga dia punya agility, kelincahan. Jadi ada 3 yang harus dimiliki. Kenapa? Karena ada poin-poin tertentu. Misalnya kalau dia kata, dia harus punya power. Misalnya pukulannya sama, Gyakusuki, sama-sama memukul dengan model yang sama. Terus yang mana yang benar? Dicari yang bentuknya yang bagus dan powernya yang lebih bagus. Nah, power ini harus dilatih.
Kumite pun seperti itu. Kalau kumite kan tidak hanya kalau kata melawan diri sendiri. Kalau kumite, kalau kita bagus gerakannya, kalau orang lebih bagus, kita biasa susah ngambil poin kalau mereka lebih bagus gerakannya. Iya, betul. Kita nyerang-nyerang tapi dia bagus bertahan, kalah juga jatuhnya gitu. Jadi mereka harus mengikuti arahan pelatih. Terus selanjutnya harus menguasai 3 tadi itu. Punya nafas yang panjang, punya kekuatan, daya angkat bebannya, terus punya agility, kecepatan. Dan daya ledaknya seperti itu. Nah, ya. Nah, biasanya juga ini kan para atlet-atlet ini, saya juga termasuk sih waktu jadi atlet juga dulu nih. Kalau kita latihan nih, wah sudah jago banget rasanya ini, percaya diri. Tapi masuk pas pertandingan turnamen, wah muncul tuh nilai-nilai kayak nervousnya, takutnya, serba salah nih. Bagaimana meminimalisir itu, Senpai, menurut Senpai? Iya, nervous itu lawannya hanya percaya diri dan harus sering turun. Ya, kalau karate itu memang keras. Jadi kita mau demam panggung agak susah juga karena pelatih sudah nunggu di belakang. Nggak boleh demam panggungnya, kita harus dibayar tuntas sama pelatih kita. Kalau demam panggung, kita kan pakai fisik kan. Kalau biasa tegur ini, kalau kita memang karate memang di situ dasarnya, tegasnya. Tegas banget ya. Tapi secara inti untuk demam panggung itu harus latihan memang. Harus percaya diri. Kalau latihannya, saran saya gini, kalau dulu latihannya di dojo, ya sering-sering lah latihan kayak orang bodoh-bodoh begitu, masuk ke karebosi, orang lewat-lewat. Biar apa? Mentalnya orang bisa sedikit membantu lah gitu. Tapi yang paling kuat itu adalah harus sering tampil, harus sering tampil. Makanya jam terbangnya harus ditingkatkan. Iya, gitu, harus sering ikut turnamen lah gitu. Nah, Senpai, belakang ini kan pasti tentu saja ada banyak-banyak istilahnya aturan-aturan yang berubah gitu, Senpai, di dunia karate. Seperti apa, Senpai? Oke, aturan karate ini banyak sekali perubahannya karena mengikuti kita ini. Kalau misalnya di Indonesia ini, kita kan naungannya namanya Forky. Iya. Di Asia itu namanya AKF, Asia Karate Federation. Kalau di dunia itu namanya World Karate Federation. Nah, ini selalu mencoba mencari cara untuk bisa mengukur gerakan karate itu. Jadi untuk bisa masuk Olimpiade itu mereka harus bisa diukur dengan benar sesuai dengan aturan. Nah, perkembangannya itu saat ini kita sekarang menggunakan aturan World Karate Federation yang resmi ditetapkan di 31 Januari 2026. Nah, perkembangan aturannya itu mereka contoh misalnya harus memiliki kalau bertanding itu sabuk warna biru, warna merah. Termasuk misalnya peralatannya, dekernya, terus handnya harus merah. Bajunya pun nggak boleh listnya biru, tapi hand protectornya merah. Itu salah satunya. Belum lagi aturan-aturan yang lain. Misalnya tidak boleh memukul di wilayah terlalu keras di wilayah kepala misalnya, harus terukur. Nah, itu salah satunya. Terus tidak boleh menendang di bawah, misalnya pinggang ke bawah misalnya. Atau poinnya bisa 3 kalau dia nendang sampai kepala. Atau dia ada namanya harai itu, disenggol kakinya depan, jatuh ke bawah, di bawah 3 detik dia harus memukul, itu 3 poinnya. Ya, belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilarang itu ya, itu memukul terlalu keras. Kalau misalnya tinju nih, kalau dia KO, bagus. Kalau mereka KO, salah caranya, yang mukul ini yang melanggar. Oh begitu. Jadi nilai sportivitasnya nggak tinggi. Jadi kita memukul nggak boleh parah. Kalau dia cedera, yang memukul yang melanggar. Jadi memang harus terus diupdate nih. Iya, harus diupdate aturannya. Apalagi senpainya ya. Iya, harus betul. Terus ya. Jadi kalau kadang biasa atlet-atlet dari daerah atau dari mana begitu, mereka masuk bertanding kalah bukan karena anaknya tidak potensi, tapi karena pelatihnya tidak update regulasi. Jadi yang pertama harus update regulasinya. Yang kedua, kalau ada turnamennya ikuti technical meetingnya. Karena technical meeting itu adalah adjustment terhadap proposal atau pertandingan yang akan dilakukan pada saat pertandingan itu. Siapa tahu misalnya disepakati, oh boleh dia tidak pakai begini misalnya. Ini ada poin kalau kata begini boleh tidak dibawakan. Itu kan disepakati. Oh ya. Tapi yang paling kesepakatan juga begitu. Betul, ada TM ya. Technical meeting itu. Tapi yang paling penting harus update aturan terbaru. Iya dong, karena
harus tetap ini karena banyak perubahan. Iya. Setiap tahun bakal ada perubahan begitu ya, perubahannya. Sensei ya. Kadang per tahun ada gitu. Oke, nah tadi berbicara tentang pelanggaran nih. Iya. Sebenarnya pelanggaran yang paling keras di karate seperti apa? Yang sering terjadi deh di Sulawesi Selatan, Senpai? Pelanggaran yang sering itu ya kembali lagi tadi yang biasanya tidak mengikuti regulasi baru, tidak ikut technical meeting, dan di kita itu ada namanya sikaku. Sikaku, apa itu? Sikaku Senpai? itu salah satunya mencederai harkat dan martabat karate. Contoh misalnya pada saat bertanding merasa dicurangi, kan ada prosedurnya. Dia harus mengajukan komplain di mana Ya. gitu. Ini kalau misalnya tiba-tiba bongkar, melempar apa namanya tempat pelatih itu atau berteriak, itu disikaku. Mengamuk itu. Kalau mengamuk itu disikaku itu jadi tidak mencerminkan do-nya, karate do-nya gitu, Iya. jiwa karatenya. Jadi karate itu sebenarnya bukan karena fisiknya saja, tapi banyak. Salah satunya mungkin sanggup menguasai diri itu salah satunya boleh gitu di dalamnya. Jadi pelanggaran yang sering terjadi itu kalau mereka tidak paham aturannya. Dan yang paling penting tidak bisa menahan emosinya itu, dia bisa disikaku. Gitu. Wah, nah menarik nih. Saya kayaknya juga mulai tertarik sama karate nih, Senpai ya. Apakah kita kalau misalnya mau karate nih, Senpai, harus memulai dari umur belita begitu? Maksudnya masih anak-anak sudah harus masuk di karate? Ataukah umur-umur seperti saya juga bisa ikut karate mulai dari dasar, Senpai? Iya, harus lewat dasarnya dulu. Kalau misalnya mau memulai, SMA boleh, SMP boleh, SD boleh. Tapi kayaknya kayak saya sudah Kalau kita private boleh. Oh, private Boleh. Nanti saya carikan pelatihnya. Oke, Gitu. ada nanti Senpai Ma'ruf Oh, kayaknya bisa deh. yang latih gitu. Langsung di Ya, TVRI. rata-rata SMP itu enggak, karena memang banyak kelasnya. Ada namanya kan sekarang jalur afirmasi itu. Dia kalau dari SD masuk SMP, kalau dia kumpul sertifikat karate turnamennya itu bisa ngambil jatah itu. Oke. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Itu privilege-nya ya? Iya, ada Senpai? privilege untuk itu. Dari SMA ke perguruan tinggi, ke tempat kerja, bahkan ada. Bahkan ke tempat Ada kerja yang pakai ijazah karate, Ya. terus dia rekap karate turnamen itu juara-juara di mana, jadi polisi. Oke. Jadi polisi, jadi tentara, jadi karyawan banyak. Yang penting berprestasi. Berprestasi. Oke. Itu penghargaan pemerintah. Apakah pemerintah secara nasional, bisa juga penghargaan pemerintah dari tingkat provinsi, ada pemerintah dari tingkat ASN banyak. Banyak kawan-kawan kami gitu. Ya. Jadi tugasnya kami di Forky Sulsel maupun di Inkanasi itu adalah memastikan mendatabase mereka yang berprestasi itu dan memperlihatkan bahwa ya kami berprestasi membawa nama baik Sulsel di kancah nasional maupun internasional. Ya, ada ruang bisa diapresiasi, kita apresiasi. Iya, jadi bentuk penghargaannya adalah Ya. memberikan privilege seperti itu Privilege ya. seperti Wah, itu nah, gitu. Ini kan juga nih sempat dibilang kita bisa mulai untuk masuk karate di usia-usia dini seperti mungkin SD atau SMP SD, ya. SMP Tapi kan boleh. biasanya tuh Senpai ya, kalau misalnya kita mengajar atau melatih anak-anak itu pasti berbeda dengan kita melatih orang Ya, dewasa ya, ya, Senpai. ya, ya. Seperti apa tuh Senpai biasanya melatih anak-anak sama orang dewasa? Ya, jadi kalau ngelatih kita di karate itu ada namanya tata caranya di sumpah karate. Jadi sumpah karate itu sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, sanggup menguasai diri. Tidak hanya fisik nih dilatih ya? Fisiknya hanya ada di poin 3, sanggup menjaga prestasi. Jadi sebenarnya karate itu kalau kita memaknai, dia lebih banyak menata emotional quotient. Jadi kayak pesantren lah jatuhnya. Ya. Jadi kalau orang melihat dari luar, ini pak karate, memang berkelahi. Tidak, kita dilarang berkelahi. Kita itu hanya diminta berprestasi. Jadi sanggup memberikan kepribadian, bagaimana punya pribadi yang bagus. Itu dibacakan setiap dia mulai latihan. Tiap latihan Tiap tuh? latihan itu harus dibacakan. Bahkan dihafal kali Harus. Senpai ya? Jadi sebelum itu ada namanya tradisi karate. Setelah itu, sebelum kita latihan tradisi karate, setelah kita latihan tradisi karate. Nah, untuk anak-anak kecil ini, pasti kita harus menyesuaikan juga lemah lembutnya. Jangan langsung dipaksa gitu. Belum. Karena memang di posisi karate turnamen seperti dengan tema kita pada hari ini, karate turnamennya itu untuk anak SD itu ada memang turnamennya namanya festival. Oh, festival. Bagaimana dia dipelihara mentalnya. Salah satu karate itu
Belum dia dikasih misalnya full 1, full 2, bagan 1, bagan 2, belum. Dia pokoknya ketemu satu kali, juara 1, juara 2. Oke. Jadi semua anak-anak dapat, yang kecil semua itu dapat ini semua ya, dapat, hadiah. namanya kelas festival. Oke. Untuk apa? Itu tadi yang Iya. pertanyaan sebelumnya, bagaimana caranya membina mental itu? Mhm. Makanya anak-anak karate itu, apalagi yang cowok-cowok, cewek-cewek ketemu anak karate, mentalnya bagus. Hati-hati kalau digombal. Oh, Kalau SMA hati-hati sudah nih. jago gombal. Hati-hati karena mentalnya sudah dari SD memang Iya. mereka gitu Sudah dilatih. dilatih, sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk. Dengan rasa hormat tentu saja. Betul. Wah, keren sekali. Nah, sebenarnya nih, kalau misalnya kita lihat nih anak-anakmu sekarang di Sulawesi Selatan, antusiasmenya terhadap karate seperti apa, Senpai? Antusiasmenya itu kebetulan saya di bidang organisasi Ya. di dua saya di aliran saya Inkanas, dan di provinsi di Forki itu juga bagian organisasi. Tugas saya memang melihat tatanan organisasi di masing-masing kabupaten atau di daerah gitu. Terus melihat bagaimana tatanannya gitu. Ya. Ya, secara perkembangan karate itu sangat diminati. Terus secara pembinaan memang iklimnya bagus. Karena untuk karate itu harus punya pelatih yang bagus. Ya. Harus punya pengurus yang bagus, harus punya wasit yang bagus, harus punya atlet gitu. Dan yang paling seru di kita ini adalah respon masyarakat. Itu orang tua. Ya. Kalau kita misalnya turnamen, kemarin ini kita dampingi ke Jurda Piala Kapolda Cup itu ada 1.400, ada 1.200-an. Itu orang tua yang datang kali 3. Wah, betul Jadi ya. 3.000 orang karena memang masyarakat yang mensupport. Lebih banyak supporternya, Ya, lebih Senpai. banyak yang itu. Dari komponen juga misalnya kemarin yang juara umum dari Makassar. Ya. Juara umum 3 dari Palopo. Artinya sampai di Palopo di sana. Sampai terus di kelas Polri-nya juara umum 1 di Makassar sini, juara umum 2 di Parepare, juara umum 3-nya di Bone. Sampai di Bone. Sampai hampir seluruh, apalagi kalau misalnya Inkanas itu secara ex officio di anggaran dasar anggaran rumah tangganya, semua Kapolda itu menjadi ketua Inkanas ex officio, Kapolresnya juga. Wah, menarik tuh. Jadi di kabupaten itu begitulah model pembinaannya. Oke. Jadi kita di karate berkoordinasi dengan misalnya institusi. Kalau Gojukai misalnya dia di kejaksaan, itu sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten kita harus membina. Iya, luar biasa. Nah, Ya, gitu. mungkin nih ada pesan-pesannya nih Senpai awal sebelum kita juga mengakhiri Sportiva hari Ya. ini. Pesan-pesannya buat para orang tua ataupun atlet-atlet karate di Sulawesi Selatan seperti apa? Ya, pesan-pesannya adalah karate itu jangan hanya dilihat secara fisik bahwa dia keras, tidak. Kalau orang tua ini mau melihat karate secara dalam, yaitu tadi ada sumpah karatenya mereka dan semua untuk menjaga emotional quotient-nya anak-anaknya. Jadi ini seperti pesantren, kan biasanya itu di sekolah hanya diasah IQ-nya. Di karate ini adalah tempat mengasah EQ-nya gitu. Itu mungkin pesan. Jadi silahkan didaftarkan dimanapun alirannya masuk karate. Nanti bapak ibu akan melihat perbedaan sebelum masuk karate dan setelah masuk karate. Oh, ternyata begini manfaat karate untuk generasi kita. Ya, apalagi ada anak-anak yang lebih aktif gitu ya, Ya. lebih aktif geraknya, bisa disalurkan mungkin keaktifannya di karate seperti itu Kalau ya. aktif geraknya, kalau tidak di-maintain, misalnya kalau tidak dimasukkan karate bisa Ya. fatal, Ya. bisa mukul, bisa membuli, bisa Oh, apa. sampai separah itu Ya Senpai? itu bidang ilmunya Iya, iya. psikologi, mereka Oke. lebih paham. Tapi di kurikulumnya kita akan ngatur itu. Anak yang lebih aktif harus dikasih pelampiasan aktif. Kalau bisa dikasih renang, dikasih karate. Aktivitas fisik Iya, kalau dia nggak gitu. mukul, misalnya dikasih bentuk pukulan, tidak dikasih keringat, misalnya kan emosinya atau energinya itu 100, yang keluar hanya 50. Iya. Bisa fatal, bisa yang Bingung lain. mau diluapkan Iya, kemana ini, Iya, Senpai. bisa begitu. Nah, terakhir Senpai, sebenarnya Senpai, apa arti kemenangan sejati bagi Senpai? Arti kemenangan sejati kalau di saya pribadi, Ya. dan ini yang diajarkan di kami juga melalui Sihang dan sensei-senseinya kami juga, simpai-simpainya kami. Hakikinya karate itu ada di sumpah karate di poin 5 itu. Sanggup menguasai diri. Sanggup menguasai Jadi diri. sanggup menguasai diri itu adalah menurut saya cerminan karateka sejati.
Jadi kalau misalnya bisa berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita punya kerjaan mumet atau apa, sanggup menguasai diri. Jatuh cinta misalnya, putus, Iya. ditinggal pas sayang-sayangnya, ya sanggup menguasai diri. Nah, itu karate. Ya, mungkin berarti dari kalau misalnya kami. kayak gitu bisa belajar di karate juga ya? Ya, belajar di karate gitu. Teknik penguasaan diri. Penguasaan diri. Walaupun Karena, galau, tetap ya, bisa. karena sumpah karate itu poin limanya sanggup menguasai Oke, diri. saya gitu. akan belajar karate, Senpai. Mungkin teorinya saja. Teorinya saya ya. Oke, terima kasih Senpai atas Terima waktunya hari ini kasih, sudah berbagi ya. informasi ataupun masukan-masukan terkait karate bahkan di Sulawesi Selatan. Semoga juga karate di Sulawesi Selatan ini bisa semakin berkembang, Senpai ya. Siap. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Amin. anak-anak nih boleh menyalurkan energinya, mungkin bisa masuk di karate gitu ya Senpai ya. Ya. Bisa jadi jago seperti Senpai awal saat ini. Dan juga memang karate bukan sekedar menang kalah di atas tatami, Ya. tetapi juga tentang kedisiplinan, rasa hormat dan juga pembentukan karakter kita. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Selatan sudah menyaksikan Sportiva. Terima kasih juga kepada Senpai Terima Awal kasih. sudah di sini. Terima Akhir kata kasih. saya Encing Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga.